Salam Nusantara bersama kami Headline News Harian Mister edisi 17 Juni 2022. Sumatera Utara merupakan penghasil cabai yang melimpah, namun saat ini tidak mampu memenuhi permintaan hingga mengakibatkan hingga ke harga Rp100.000 per kilo. Selisih harga Rp5.000 membuat petani memilih menjual hasil tani keluar Sumatera Utara. Proyek infrastruktur multi-years atau tahun jamak pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp2,7 triliun dinilai berpotensi melanggar hukum. Hal ini karena proses penganggaran berbiaya besar tersebut dilakukan tanpa proses pembahasan kebijakan umum, anggaran prioritas platform anggaran sementara. PT PLN bersama pemerintah saat ini tengah menggodok program pengalihan anggaran untuk subsidi LPG 3 kilo ke program percepatan penambahan pengguna kompor induksi atau kompor listrik bagi rumah tangga. Pasalnya, percepatan penambahan penggunaan kompor induksi juga dapat menekan beban subsidi LPG 3 kg yang semakin besar. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Polisi Gatot Edi Pramono mengatakan, pelaksanaan tahapan pemilihan umum serentak memiliki potensi kerawanan yang berbeda-beda. Untuk itu Polri menyiapkan satuan tugas khusus untuk melakukan cooling system atau sistem pendinginan untuk meredakan konflik. Di era krisis ekonomi, warga Sri Lanka rame-rame membuat paspor. Mereka berharap dengan mendapatkan paspor, berkesempatan untuk meninggalkan negara yang sedang kacau akibat krisis ekonomi. Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Benhard Damanik secara tegas menolak rencana konversi tanaman teh ke sawit oleh PT PN 4. Pengalihan tanaman itu berpotensi merusak lingkungan yang berdampak banjir. Angin puting beliung kembali menerjang rumah warga di dua desa di Kabupaten Serdang Bedagai dan menyebabkan sedikitnya 10 rumah porak-poranda di Desa Mangga II dan Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, dan 2 orang warga mengalami luka-luka. Masyarakat Desa Cilawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai geger seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas dengan luka di leher. Dan headline utama, kasus harian COVID-19 di Indonesia kembali ke angka 1000. Hal ini menandakan Indonesia masih berada di kondisi pandemi. Meski terkendali, kehati-hatian tetap diutamakan. Terlebih adanya subvarian Omikron BA4 dan BA5. Bahkan Menteri Kesehatan memprediksi puncak Omikron ini akan mencapai 20.000 kasus per hari. Demikian headline news. Untuk berita selengkapnya Anda bisa membaca harian Mistar dan mistar.id. Sampai jumpa.